Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai integral tak wajar ya, merupakan bagian dari kalkulus 2. Integral tak wajar ini membahas tentang batas-batas yang tak terhingga ya. Jadi kita lihat di sini dari batas-batasnya yang tak terhingga. Baik, kita jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Integral tak wajar ya. Nah, di sini mungkin sebagian atau Anda semua sudah pernah belajar mengenai integral tak wajar ini. Integral tak wajar ini kenapa dikatakan demikian? Karena ya memang batas-batasnya tidak tentu ya. Artinya tidak berhingga begitu. Jadi batas-batasnya itu tak terhingga atau dikatakan improper ya. Jadi kalau batasnya tak terhingga itu improper atau batas tak terhingga. Oke, nah dilihat dari batasnya, sebelumnya mungkin saya akan sedikit membahas mengenai integral tentu dulu ya. Integral tentu ini kan kita sudah mempelajarinya pada video sebelumnya ya, dimana integral integralnya misalkan fx dx, batasnya adalah a sampai b. Nah seperti itu, ini merupakan integral tentu di mana batas bawah terhingga dan batas atasnya pun terhingga gitu ya. Atau katakanlah dia memiliki selangnya a, b ya, selang tertutup a, b, ini batasnya terhingga, batas terhingga. Nah sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini, misalnya integral 1/1 tambah x kuadrat dx, batas bawahnya 0, misalkan batas atasnya tak terhingga seperti ini. Nah ini dikatakan improper ya, dia memiliki batas yang tidak terhingga pada salah satu ujungnya gitu. Atau dikatakan batasnya itu 0, tak terhingga. Nah jadi selang setengah terbuka seperti ini. Nah ini dikatakan integral tak wajar ya. Kemudian misalkan lagi sekarang batas atasnya yang batas bawahnya yang tak terhingga, misalkan dari integral min tak hingga sampai 0 misalnya ya, x pangkat min x kuadrat dx misalnya seperti itu. Terus sampai 1 ya di sini. Nah ini juga sama ya, dari min tak hingga 1. Nah ini juga selang setengah terbuka seperti ini. Atau mungkin kedua-dua batasnya ya, kedua-duanya tak terhingga. Contohnya misalnya min tak hingga sampai tak hingga dari x kuadrat pangkat min x kuadrat de. Nah seperti ini ya. Jadi min tak hingga sampai tak hingga. Nah ketiga contoh seperti ini ya di luar dari integral tentu ya, di luar dari integral tentu. Oleh karenanya itu dikatakan bahwa integral ini yang ketiga-tiga ini adalah integral yang bersifat improper, yang memiliki batas tak terhingga. Atau dikatakan juga namanya integral tak wajar ya, integral tak wajar. Oke, atau improper. Oke, saya kira bisa dipahami ya perbedaan antara integral tak wajar dan integral tentu yang biasa seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba yaitu
bagian dari integral tak wajar, yaitu salah satu batasnya yang tak terhingga ya. Kita perhatikan grafik yang ada di sebelah kanan ini. Anggaplah ini adalah fungsi y sama dengan e pangkat min x, dimana fungsi ini merupakan fungsi asimptotik ya, dimana asimptotnya, garis asimptotnya ini ada di sumbu x. Ini sumbu y, ini sumbu x. Jadi kalau grafik ini atau garis sumbu x ini kita perpanjang, maka fungsi akan bergerak ke sebelah kanan mendekati sumbu x itu ya. Dia tidak akan memotong daripada sumbu x itu. Nah, oleh karena itu sumbu x ini sebagai garis asimptotnya. Katakanlah kita batasi fungsi ini dari 0 sampai b ya. Nah, dari 0 sampai b, sehingga kita dapatkan sebuah luas daerah A ini, di mana tujuan kita sebenarnya adalah seperti ini ya. Kita ingin cari integral dari fx e pangkat min x dx ini dengan batas 0 sampai tak hingga ya. Jadi tujuan kita ingin mencari suatu daerah di bawah kurva fx ini dari 0 ya, dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi setengah selang terbuka begitu sampai ke arah sana ya, sampai tak hingga. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya, integral ini dikatakan integral tak wajar karena memiliki salah satu batasnya tak hingga ini. Nah, maka kita pertama kita perlu merubah menjadi batas terhingga ya, buat menjadi batas terhingga dulu. Nah, katakanlah batasnya b ini ya. Nah, ini kita batasi dengan b, berarti integral ini kita ubah dulu menjadi 0 sampai b ya, e pangkat min x dx. Jadi batas yang terhingga ya. Artinya ini integral seperti biasa, integral tentu kan. Berarti kita harus selesaikan ya, katakanlah kita selesaikan dulu. Misalkan u-nya adalah ini yang belum ini ya. Kalau yang sudah paham integral kan saja langsung kalau sudah mengerti. Saya misalkan saja, misalkan u-nya adalah min x, berarti du-nya adalah min dx ya, atau min du-nya sama dengan dx. Nah, sehingga integral dari 0 sampai b e pangkat u du-nya min ya, jadi min du seperti ini. Itu sama dengan kita selesaikan, berarti e pangkat u integralnya e pangkat u dari 0 sampai b ya. Nah, kemudian min kita ubah dulu, u-nya pangkat min x dari 0 sampai b. Kemudian kita dapatkan e pangkat min b dikurangi e pangkat min 0 ya, atau e pangkat 0 boleh. Jadi sama dengan e pangkat min b dikurangi 1 ya, karena e pangkat 0 itu adalah 1. Atau kita dapatkan 1 dikurangi e pangkat min b. Nah, jadi kalau batasannya kita ubah menjadi tentu dari 0 sampai b, ternyata a ini memiliki luasnya adalah 1 dikurangi e pangkat min b ya. Nah, tetapi tujuan kita belum selesai ya, karena tujuan kita adalah kita ingin mencari integral e pangkat min x dx ini dari batas 0 sampai tak hingga. Jadi dari batas 0 sampai tak hingga. Nah, berarti kita harus merubah ya, logikanya berarti kan kita harus menggeser b ini ya ke sebelah kanan, terus kita geser sampai tak terhingga ya, sampai tak terhingga ke sebelah kanan sana ya. Berarti secara matematis kalau kita ingin menggeser b menuju tak hingga, ini adalah konsep limit ya. Konsep limit berarti untuk menghitung integral dari 0 sampai tak hingga ini, maka kita harus merubah ya. Saya tulis dulu 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx ini, kita harus merubah batas terhingga ini menjadi limit ya, limit dari integral e pangkat min x dx dari 0 sampai b ini, di mana b kita dekati sampai
tahingga. Nah, kita dekati sampai menuju tahingga. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ya, karena integral tentu ini sudah kita dapatkan, yaitu 1 kurang E pangkat min B. Kita tulis lagi limit B nya menuju tahingga. Ini hasil ini adalah 1 kurang E pangkat min B. 1 kurang E pangkat min B. Nah, berarti 1 ya kita substitusikan saja, berarti 1 dikurangi E pangkat min tahingga ya, atau 1 kurang 1 per E pangkat tahingga ya. Nah, E pangkat tahingga ya berarti tahingga kan, 1 kurang 1 per tahingga ya, 1 dibagi tahingga ya, sama dengan sama saja dengan 0 kan, jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Jadi daerah ini ya, kalau saya terus gitu kan menuju tahingga, maka ini luasnya cuma 1 satuan saja ya, A nya itu sama dengan 1, seperti itu. Sehingga integral 0 tulis lengkap ya, integral 0 sampai tahingga dari E pangkat min X dx itu sama dengan 1. Nah, kalau katakan luas ya, berarti 1 satuan luas, seperti itu ya. Oke, saya kira sampai dari sini bisa dipahami ya. Sehingga di sini kita buat sebuah definisi ya, definisi karena integral dari min tahingga sampai katakanlah B begitu ya, dari fx dx itu sama dengan limit kita buat misalkan ini A saja ya, A sampai B di mana A nya menuju min tahingga ya, dari fx dx seperti itu. Kemudian yang kedua, integral dari A sampai tahingga dari fx dx itu sama dengan limit dari integral A sampai B fx dx untuk B nya menuju tahingga. Nah, dari definisi ini ya, jadi integral yang sebelah kiri ini akan sama dengan limit dari integral yang sebelah kanan, asal limitnya ada ya. Jadi syaratnya asal limit yang sebelah kanan ini ada. Dan kalau dia terhingga, jika yang sebelah kanan ini terhingga, jawabannya terhingga, maka kalau dia terhingga ya berarti namanya dia itu konvergen ya. Kalau tidak begitu kan divergen. Jadi berarti di sini kalau kita cari A-nya pun, nah nanti ini misalnya B-nya sampai berapa ya, misalkan B-nya sampai dari 0 sampai 1 misalkan begitu ya. Jadi 0 sampai 1, maka hasil dari integral ini juga terhingga ada ya. Baik, saya kira seperti itu ya. Ini definisi ini penting sekali. Ya, silakan saya contohkan di sini untuk yang kalau ini berarti kan untuk yang ini ya, dari nah untuk yang ini di batas atasnya yang tak terhingga. Secara logika memang kita agak sulit ya. Kenapa dikatakan sulit? Karena bayangan kita kan batasnya dia tak terhingga, akan sulit kita menentukan luasnya itu berapa. Tetapi secara matematis ternyata ini logis bahwa kalaupun B ini menuju tahingga, maka luas daerahnya itu adalah terhingga. Ternyata yaitu jawabannya adalah 1 tadi kan, adanya bukti ada nilai 1 ini berarti kan dia terhingga juga jawabannya kan. Nah, artinya dia adalah konvergen seperti itu. Nah, kalau katakanlah ini jawabannya tidak ada misalnya ya, jawabannya ternyata tidak ada ya, berarti dia divergen ya. Nah, dia divergen. Baik, supaya lebih jelas kita akan berikan contoh yang lain ya.
Contoh yang kedua ya. Contoh kedua, kita cari berapakah integral dari x e pangkat min x kuadrat dx. Batasnya adalah dari min hingga sampai min 1. Nah, ini juga sama berarti yang kedua tadi ya. Kita buat dulu atau langsung bahwa ini akan sama dengan limit, begitu saja ya. Limit dari integral, katakanlah batas untuk ininya dibuat a sampai min 1 dari x e pangkat min x kuadrat dx. Nah, untuk a nya menuju min hingga. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cari dulu, kita misalkan ini bisa kita ini kan ya, misalkan u nya sama dengan min x kuadrat, berarti du nya adalah min 2x dx. Yang kita inginkan di sini adalah x dx, berarti min setengah du sama dengan x dx nya. Sehingga ya, kita tulis lengkap, limit a menuju min hingga dari a sampai min 1, x dx nya adalah min setengah du ya. Saya tulisnya di sini saja, min setengah du. Min setengah du, lalu u nya adalah pangkat u ya. Sorry, saya sebelah kanan saja. Jadi pangkat u min setengah du ya. Oke, berarti kita dapatkan a menuju min hingga dari min setengah, ini integralnya adalah pangkat u itu pangkat u dari a sampai min 1. Limit min hingga min setengah, kita ubah dulu u nya jadi u pangkat u nya itu adalah min x kuadrat. Min x kuadrat dari a sampai min 1. Limit dari a menuju hingga min setengah, kita ubah berarti pangkat min dari min 1 kuadrat ya, dari min 1 kuadrat dikurangi min pangkat min a kuadrat. Oke, lalu kita dapatkan limit a menuju hingga min hingga ya, min setengah, ini min 1 pangkat min 1 jadi 1 per ya. Pangkat min 1 dikurangi pangkat min a kuadrat. Oke, pindah limit a menuju min hingga dari min setengah pangkat min 1 dikurangi atau ditambah di sini setengah pangkat min a kuadrat. Oke, kita langsung masukkan saja, berarti min setengah pangkat min 1 ditambah setengah pangkat min dari hingga kuadrat. Oke, sama dengan min setengah pangkat min 1 ditambah setengah min pangkat min hingga kuadrat, berarti boleh saya tulis dia sebagai, supaya ini ya, 1 per pangkat hingga kuadrat. Oke, ini juga bisa saya tulis sebagai min 1 per 2 ditambah 1 per hingga kuadrat. 1 per hingga 1 per pangkat hingga kuadrat itu kan nilai yang besar ya, hingga ya, berarti sama saja dengan 1 per hingga, seperti itu. 2 kali hingga lagi ya, seperti itu ya. Berarti min 1 per 2 ditambah ini 0 ya, 1 dibagi hingga 0 kali setengah ya, berarti 0. Berarti min 1 per 2 Oke, baik, dan ini juga dia bernilai konvergen ya. Ya, dia konvergen juga. Nah, untuk permasalahan kenapa integral ini jawabannya adalah min hingga negatif ya, karena kita tidak apa namanya
dalam persoalan ini kita tidak menentukan luasnya ya. Ingat pada materi sebelumnya ya tentang sebelum luas daerah integral itu. Jawaban negatif ini valid ya. Oke. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan integral dari sin x dx untuk batas bawahnya 0 sampai tahingga ya. Nah, ini juga sama, saya kira di sebelah kanan ini grafiknya, ini sumbu y, ini sumbu x nya ya. Kemudian ini grafik sinusnya 0 ini sampai v ya, ini 2v dan seterusnya ya, seperti itu. Y sama dengan sinus x. Nah, ini juga kita selesaikan seperti biasa ya, kita buat limit dari integral 0 sampai b sinus x dx ya, b nya menuju tahingga ya. Oke, kita selesaikan untuk integral tentunya, berarti limit b menuju tahingga, integral dari sin itu adalah min cos ya, min dari cos x dari 0 sampai b. Oke, limit b menuju tahingga berarti min cos b dikurangi ditambah berarti ya cos 0, limit b menuju tahingga cos 01 b1 kurang cos b. Oke, kalau kita lihat dari sini ya, dari ini kan integral 0 sampai b dari sin x dx nya ya, integral tentunya ini ternyata jawabannya adalah 1 kurang cos b. Katakanlah kalau b nya dari 0 sampai v ya, nah misalnya sampai 0 sampai v itu kan ini ya daerahnya. Nah, ini ini merupakan integral 0 sampai b. B nya itu sama dengan v atau 0 sampai v sin x dx ya. Berarti kan jawabannya adalah 1 kurang cos pi. Oke. Nah, 1 kurang cos v ini sama dengan cos 180 itu min 1 ya. Jadi 1 kurang min 1 sama dengan 2. Jadi daerah ini luasnya adalah 2. Nah, sekarang kalau kita perpanjang lagi v-nya, terus kita perpanjang sampai 2v misalnya. Nah, ini kan pasti jawabannya min 2. Ya. Nah, katakanlah dari 0 sampai 2v saja, ini pasti jawabannya 0 karena 2 ditambah 2 sama dengan 0 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, dia akan begitu seterusnya. 2 tambah min 2 kurang 2 kurang 2 tambah 2 kurang 2 tambah 2 kurang 2 tambah 2 kurang 2 terus dan seterusnya sampai b nya menuju tahingga ya. Jadi kalau dikatakan begitu, kalau limit b nya menuju tahingga dari 1 kurang kosinus b, maka jawabannya tidak ada ya. Jadi jawabannya tidak ada, tidak jelas jawabannya begitu kan. Nah, inilah yang dinamakan limit ini adalah tidak ada limitnya pada ini. Jadi tidak memiliki limit, tidak ada limit, atau dikatakan divergen ya, divergen. Jadi kalau begitu bagaimana ya? Cukup kita menentukan bahwa integral ini memang tidak ada. Oke ya. Saya kira sampai sini bisa dipahami ya. Oke.
Baik, selanjutnya definisi selanjutnya adalah untuk integral yang kedua batasnya itu tak terhingga ya. Kita lihat definisinya, apabila integral fx dx untuk batas min tak hingga sampai 0 dan integral fx dx untuk batas 0 sampai tak hingga ini konvergen ya, maka integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx ini juga konvergen, yaitu dengan nilai ya, penjumlahannya, artinya simetris ya. Jadi integral ini tuh sama dengan integral ini ditambah integral ini, begitulah. Nah, ini dan ini kita sudah bahas sebelumnya ya tadi. Baik, langsung saja kita contohkan. Di sini ada contoh soal, tentukan integral dari k per 1 tambah x kuadrat, batasnya adalah min tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, ini adalah rumus dalam konsep teori peluang biasanya ya, rumus kepadatan Cauchy, ini namanya rumus untuk fx-nya ya. Untuk fx-nya adalah rumus kepadatan Cauchy. Nah, rumus kepadatan Cauchy ini kita ingin cari berapa hasilnya jika kita buat dia sebagai min tak hingga sampai tak hingga ini. Oke, dari fungsinya kita lihat ya. Nah, ini saya sudah gambarkan fx-nya itu sama dengan k per 1 ditambah x kuadrat. Nah, ini adalah grafiknya. Ya, ini adalah grafiknya. Ya, tentu saja pertama kita harus batasi dia ya. Batasi baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kita batasi. Anggaplah batas untuk yang sebelah kirinya ini A, sebelah kanannya ini adalah B. Nah, seperti itu ya. Berarti ini kan jadi dua integral tentunya ya, A 0 B. Yang untuk yang pertama ini sama dengan integral dari 0 sampai B ya, fx ya, berarti k per 1 tambah x kuadrat dx. Untuk yang sebelah kiri ya berarti integral dari A sampai 0 k per 1 tambah x kuadrat dx. Dan kalau kita lihat katakanlah luas A dan B ini besarnya sama ya, dan karena dia simetris kita boleh menentukan bahwa kedua-dua ini merupakan dua kali salah satunya ya. Boleh dikatakan kalau kita ingin menjumlahkan A tambah B itu sama dengan 2B boleh, sama dengan 2A boleh, seperti itu ya. Berarti saya juga akan memilih salah satu saja ya. Kalau dikatakan ini simetris berarti sama saja dengan saya menulis 2 dikali integral yang kalau mau sebelah kanan berarti 0 sampai tak hingga fx dx. Boleh seperti itu, boleh 2 kali integral ini boleh ya, atau mau dua-duanya cari lalu dijumlahkan ya sesuai dengan rumus yang ini. Karena A dan B ini sama besarnya ya. Oke, katakanlah saya mau menggunakan yang ini ya, 2 kali ini, 2 kali yang sebelah kanan ini. Ya berarti kita selesaikan bahwa sama dengan 2 kali limit. Nah, sama seperti tadi kita cari limit. Kalau 0 sampai tak hingga kita buat berarti 0 sampai B fx dx ya, fx nya berarti k per 1 tambah x kuadrat dx ya, dimana B nya menuju tak hingga. Oke, nah berarti kita selesaikan seperti biasa ya, berarti 2 kali limit B menuju tak hingga. Kita cari ini integralnya. Nah, oke, ingat integral apa ya, yang sebelumnya ya, di dalam video sebelumnya tentang integral 1 per A kuadrat tambah U kuadrat. Nah, ini sama dengan DU sama dengan 1 per A tangen inverse U per A tambah C. Nah, ingat ya, ini masih ingat ya seperti ini. Ini juga persis sama seperti itu. Kalau K nya saya simpan di depan,
Berarti 1 saya bisa tulis seperti ini ya. Saya tidak integralkan dulu, saya tulis dia sebagai K integral 0 sampai B 1 per 1 kuadrat tambah X kuadrat kan. Nah, mungkin kalau dibentuk seperti ini, ingat ya, limit B menuju tak hingga K kali A nya adalah 1 kan, berarti 1 per 1 1. Jadi tang inverse U per A, U nya adalah X, jadi X per 1X. Nah, X bagi 1X berarti tangan inverse X dari 0 sampai B. Oke, jadi 2 limit B menuju tak hingga K, saya kalikan lagi, K tangan inverse B ya dikurangi K tangan inverse 0. Oke, jadi 2 limit B menuju tak hingga dari K tangan inverse B ini sudah sampai di sini, berarti K tangan inverse 0 ya. Jadi tangan inverse 0 sendiri adalah 0 ya. Dan selanjutnya ya kita selesaikan, berarti limitnya sama saja dengan 2 kali K tangan inverse dari tak hingga ya. Nah, seperti itu. Oke, sama dengan 2 dikali K tangan inverse dari tak hingga itu V per 2 ya. Oke, V per 2. Jadi K kali V per 2 ini merupakan daerah ini ya. Jadi daerah B itu sama dengan K kali Pi per 2, daerah A pun sama dengan K kali Pi per 2. Sehingga karena luasnya sama, daerah A ini adalah daerah yang sudah kita limitkan ya, artinya dari min tak hingga sampai 0. Ini daerahnya. Kemudian daerah ini sudah kita limitkan ya dari 0 sampai ke tak hingga ya. Jadi luas daerah keduanya boleh juga dikalikan dengan 2 dari salah satunya, atau ini ditambah ini, atau 2 kali K kali per 2 kita coret berarti KV ya. Oke. Oke, selanjutnya saya tambahkan sedikit dalam teori peluang ya. Teori peluang, dalam teori peluang itu rumus kepada tahun Cauchy ini luas di bawah kurvanya 1 ya. Jadi luas daerah di bawah kurva K per 1 tambah X kuadrat dx ini adalah 1. Jadi peluangnya 1. Nah, sehingga kalau dikatakan kita ingin mencari K ya berarti 1 sama dengan K kali V, sehingga K nya sama dengan 1 per V ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang selanjutnya adalah 1 per akar 2V integral min tak hingga sampai tak hingga X E pangkat min X kuadrat per 2. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa integral ini hasilnya adalah 0. Bisa kita lihat dari grafik seperti ini ya. Di sebelah kanan ini grafiknya. Nah, karena ini adalah dia fungsi genap ya. Fungsi genap dimana dia simetris terhadap sumbu Y. Dan kalau kita lihat ya, ini daerahnya ini saling menutupi ya, katakanlah ini luasnya A berarti ini min A nya ya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya berarti sama dengan 0 gitu. Integralnya itu hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis yang sebelah kanan ini merupakan 1 per akar 2V dari integral 0 sampai katakanlah saya batasi ini B ya, ini adalah A begitu, 0 sampai B
dari fungsi xe pangkat min x kuadrat per 2 dx ya. Yang untuk yang sebelah kiri ya berarti 1 per akar 2V integral dari A sampai 0 xe min x kuadrat per 2 dx. Nah, dan ini kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Dan kalau kita ambil limitnya pun sama, dia hasilnya 0. Nanti kan kita buat dia menjadi limit karena ini merupakan integral tak wajar ya. Yang kita cari adalah integral dari min tak hingga sampai A ya, dari xe min pangkat min x kuadrat per 2 dx. Yang ini untuk A dari min tak hingga menuju 0 yang kedua dari 0 menuju ke tak hingga ya. Jadi sama dengan untuk yang sebelah kiri ini limitnya, limitnya di depan aja ya. Jadi 1 per akar 2V limit untuk A nya menuju min tak hingga dari ini ya, A pangkat 0 xe pangkat min x kuadrat per 2 dx. Nah ini untuk yang sebelah kiri. Nah untuk yang sebelah kanannya ya sama, berarti integral dari 0 sampai tak hingga xe pangkat min x kuadrat per 2. Nah ini ya sama dengan 1 per akar 2V limit dari B nya yang menuju tak hingga dari ini ya. Saya tulis lagi integralnya di bawah saja, integral 0 sampai B xe pangkat min x kuadrat per 2 dx. Ini yang untuk yang sebelah kanan. Nah, untuk yang ini nanti hasilnya akan negatif. Untuk yang sebelah kanan ini nanti akan positif, tapi besarnya sama ya, katakanlah 10, yang ini adalah min 10. Seperti itulah kira-kira. Tapi dia tetap konvergen ya, karena jawabannya nanti dia terhingga juga. Nah, berarti saya akan mencoba salah satu saja ya, yang ini saja ya, yang sebelah kanan, katakanlah yang A. Begitu saya ambil yang A, dimana yang A itu untuk 0 sampai tak hingga xe pangkat min x kuadrat per 2 dx ya. Oke. Oh saya lupa ininya ya, 1 per akar 2V nya, 1 per akar 2V nya. Oke berarti 1 per akar 2V ya, seperti itu, sama dengan integral yang ini limit ya, 1 per akar 2V limit B menuju tak hingga dari integral 0 sampai B xe pangkat min x kuadrat per 2 dx. Oke kita fokus kepada integral ininya dulu ya, nanti limitnya kita tulis belakangan saja. Kita misalkan U nya adalah x kuadrat per 2 itu setengah x kuadrat ya, berarti du nya kita dapatkan 2 kali setengah 1 x dx. Oke, x dx ya. Nah x dx ini berarti kita bisa tulis integral ini sebagai 0 sampai B, x dx nya adalah du, x dx nya adalah du, kemudian e pangkat min, oh berarti e pangkat min u ya. Integral ini berarti min e pangkat min u dari 0 sampai B, atau kita ubah u nya min e pangkat min setengah x kuadrat dari 0 sampai B
min E pangkat min setengah B kuadrat dikurangi min ditambah berarti E pangkat min setengah dari 0 kuadrat. Oke, min E pangkat min setengah B kuadrat ditambah 1 ya, karena E pangkat 0 ini nanti hasilnya 1. Oke, saya tulis lengkap lagi, berarti 1/2V akar ya, limit B menuju tahingga dari ini. Oke, kita masukkan saja, berarti 1/2V dari min E pangkat min setengah ke tahingga tambah 1 ya, berarti E pangkat 1/2V. Nah ini E pangkat min tahingga, boleh saya tulis min 1 per ya, jadi E pangkat min ini tahingga juga, berarti saya bisa tulis min 1 per tahingga, oke, tambah 1 ya. Ini hasilnya 0 tambah 1, berarti jawabannya adalah 1/2V. Oke, jadi yang ini hasilnya adalah 1/2V, dan yang ini tentunya min 1/2V ya. Sehingga kalau jumlahkan ini adalah 0 ya. Boleh dicari, ini pasti hasilnya min 1/2V yang ini ya. Baik, selanjutnya adalah paradok Corong-Gabriel ya, trompet Gabriel ya biasanya ya. Silahkan cari referensi apa itu Corong-Gabriel atau trompet Gabriel ini, trompet Jibril ya. Silahkan dicari-cari apa itu. Yang jelas saya ingin di sini menjelaskan paradok Corong-Gabriel ini merupakan sebuah fungsi yang diputar terhadap sumbu X. Setelah ini fungsinya adalah Y sama dengan 1/X ya. Jadi Y sama dengan 1/X. Kemudian untuk batasan yang diambilnya adalah 1 ya, 1, kemudian sampai ke tahingga ya, sampai ke tahingga. Grafik Y sama dengan 1/X ini akan diputar terhadap sumbu X ya, akan diputarkan, nanti dia akan jadi seperti itulah gambarnya, kira-kira akan menjadi kira-kira gambarnya seperti trompet ya. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. Nah, saya kira bisa diilustrasikan lebih bagus dengan menggunakan software saya kira ya. Nah ini seperti trompet ya, trompet atau corong. Nah berarti di sini tujuan kita ada 2 di sini ya. Tujuan kita itu ada 2. Yang pertama kita akan menunjukkan tentang volume benda putarnya ya, volume benda putarnya, katakanlah volumenya ya, volume setelah diputar ini. Dan kita akan menunjukkan bahwa volumenya itu terhingga ya, konvergen. Jadi volumenya itu terhingga. Kemudian yang kedua kita akan menunjukkan luas permukaannya ya, luas permukaan putar atau luas permukaannya, dan ternyata luas permukaannya kita harus tunjukkan bahwa dia adalah tak terhingga. Oke, berarti kita di sini harus mengingat kembali tentang rumus volume benda putar dan luas permukaan putar ya. Oke, yang pertama dulu. Dan paradoksnya di mana ya, nanti kita setelah hasilnya ya kita tunjukkan. Di sini yang pertama adalah volume benda putar ya, volume benda putar. Nah di sini yang akan kita cari bahwa volume benda putar itu ya, rumusnya kan ingat kembali ya, rumus volume benda putar diputar terhadap sumbu X ya, partisinya terhadap sumbu X, berarti volumenya sama dengan VFX kuadrat ya, integral dari 1 sampai tahingga ya. Di sini
dari 1 sampai tak hingga fx kuadrat fx kuadrat fx kuadrat dx. Nah ini kan integral tak wajar juga dia ya. Berarti kita bisa menuliskannya dengan v sama v kali limit dari integral 1 sampai b menuju tak hingga dari fx kuadrat. Langsungnya fx nya adalah x1 per x ya, 1 per x dikuadratkan dx. V limit b menuju tak hingga dari integral 1 sampai b 1 per x kuadrat dx. V limit b menuju tak hingga, ingat integral ini integral 1 per x kuadrat adalah x pangkat min 2 1 per min 1 per x ya, min 1 per x dari 1 sampai b ya. Berarti V limit b menuju tak hingga kita dapatkan min 1 per b dikurangi min jadi tambah 1 per 1 ya. V limit b menuju tak hingga min ini udah 1 per b tambah 1 saja begitu ya. Berarti kita hilangkan limitnya, min 1 per tak hingga tambah 1 atau 0 ya. Min 1 per tak hingga itu 0 tambah 1 kali V ya V. Nah jadi volume benda putarnya ini sebanyak V ya, volumenya ya. V satuan volume. Nah itulah dikatakan dia terhingga. Jadi jawabannya jelas ya, ada itu V. Kalau misalkan liter, V liter. Kalau kubik, V kubik. Kalau satuan volume ya satuan volume saja lah, pokoknya V satuan volume. Jadi dia terhingga ya, jawabannya ada V. Sekarang pada trompet ini ya, katakanlah ini trompet, kita ingin mencari luas permukaannya ya, luas permukaan putarnya. Ini luas permukaan selimut ya. Berarti kita harus ingat lagi tentang rumus luas permukaan putar ya. Luas permukaan putarnya. Oke, katakanlah luas permukaan putar itu A lah ya. Jadi A berarti 2V integral 1 sampai tak hingga Y ds ya. Nah, ingat pada video sebelumnya tentang luas permukaan putar. Oke. Y-nya itu adalah fungsinya, kemudian ds-nya itu adalah panjang kurva ya. Ingat ini panjang kurvanya. Oke, 2V karena ini integral tak wajar, kita buat limit dari B menuju tak hingga dari 1 sampai B. Y-nya adalah, saya tulis saja dulu, Y dikali ds-nya itu panjang kurvanya 1 ditambah dy dx ya, x kuadrat dx. Oke, sama dengan 2V limit B menuju tak hingga 1 sampai B, Y nya adalah 1 per X akar 1 tambah dy dx nya tadi min turunan ya, turunan dari 1 per X pangkat min 1 berarti min 1 per X kuadrat min 1 per X kuadrat turunannya ini dikuadratkan dx. 2V limit B menuju tak hingga, kita selesaikan dulu limit B ya. Kita dapatkan 1 per X akar ini kuadrat jadi 1 per 4 ya, 1 tambah 1 per X pangkat 4 dx. 2V limit B menuju tak hingga, kemudian integral 1 sampai B, kita selesaikan dulu. Ini X pangkat 4, X pangkat 4 berarti kita bisa keluarkan jadi X pangkat 2, sehingga ini jadi 1 per X pangkat 3
akarnya berarti X pangkat 4 tambah 1 ya, X pangkat 4 tambah 1 dx. Oke, selanjutnya bagi ya 2V limit B menuju tak hingga integral 1 sampai B akar dari X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 3 dx. Oke, integral dari bentuk yang seperti ini kita bisa dekati ya, karena ini sulit sekali diintegralkan ya. Kita bisa dekati dengan logika seperti ini. Akar dari X pangkat 4 tambah 1 itu per X pangkat 3 itu ya lebih besar ya, lebih besar dari akar X pangkat 4 per X pangkat 3 ya kan. Jadi akar ini lebih besar, nah, lebih besar dari ini. Artinya akar X pangkat 4 tambah 1 dibagi X ini lebih besar. Kalau ini kalau dihitung X pangkat 2, X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 berarti 1 per X. Pastinya lebih besar juga daripada 1 per X. Nah itu logikanya seperti itu. Nah karena kita limit menuju tak hingganya kan yang diperlukannya. Nah, berarti integral daripada ini akan lebih besar daripada integral ini. Nah sehingga saya bisa tulis 2V, maka ya 2V limit B menuju tak hingga integral 1 sampai B dari 1 per X ya dx, atau 2V limit B menuju tak hingga ln X ya, ln B kurang ln 1 kan 0, jadi ln B saja dikurang ln 1. Karena integral 1 per X itu ln X, berarti ln B dikurang ln 1 ya, ln 1 nya adalah 0, berarti tinggal ln B. Oke, ln B berarti 2V ln tak hingga ya, 2V ln dari tak hingga. Nah ingat, berarti A nya ini A sama dengan ya A nya 2V ln tak hingga aja udah tak hingga, berarti kali 2V ya tak hingga. Nah jadi jawabannya itu tak terhingga ya, jawabannya tak terhingga. Kita tidak tahu berapa nilainya, nah, sehingga ini jawabannya adalah tak terhingga. Nah logikanya dengan yang tadi bagaimana? Kita rubah dengan 1 per X saja sudah tak hingga, apalagi yang lebih besar dari itu. Dan ini kan lebih besar dari ini, semakin tak hingga gitu ya. Jadi intinya seperti apa? Jadi luas permukaannya itu kan tak hingga ya, tetapi volumenya itu terhingga V. Ya, artinya bagaimana? Kalau si corong ini, si trompet ini kita isi ya katakanlah dengan V galon ya, misalkan air misalkan atau cat ya, dengan V galon. Nah katakanlah si corong ini kita isi dengan V galon, volumenya adalah V galon, maka dengan V galon yang sama kita akan mengecat permukaan trompet ini tidak akan cukup ya, itu kan. Nah sekali lagi, kalau kita ingin mengisi ya trompet ini dengan V galon ya, katakanlah V galon saja ya, maka volumenya bisa terisi penuh sampai V galon isinya ya. Nah, tetapi kalau V galon itu kita cat ke permukaan trompet itu, maka tidak akan cukup ya, karena luas permukaan dari ini adalah tak terhingga. Kenapa bisa demikian? Ya itulah paradoks, namanya juga paradoks ya.
Itulah paradok dari corong Gabriel. Seperti itulah kira-kira. Mohon maaf kalau mungkin penjelasannya kurang tepat ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada soal-soal. Di sini ada beberapa soal. Silahkan dicoba untuk soal-soal ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf juga kalau misalkan penyampaian saya ada yang salah, saya mohon maaf. Tetaplah belajar, carilah referensi-referensi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Mudah-mudahan dengan like dan dukungan Anda semua, saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.